Ya, salam jemaat Tuhan. Kita bersyukur atas kasih Tuhan dalam kehidupan kita, dimanapun Bapak Ibu berada, bahwa Tuhan tetap baik. Apapun kondisi kita, bahwa kita tetap beribadah kepada Tuhan. Meskipun lewat live streaming ini, Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Kita buka ibadah kita duduk kembali, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami. Apapun kondisi saat ini Tuhan, bahwa kami mau katakan Yesus tetap baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau bersekutu beribadah di hadapan Engkau. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau memberkati kami semua yang bersekutu di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami dan serahkan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Bagaimanapun kondisi kita, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kita katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, buat Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami tidak akan pernah takut Tuhan, sebab Tuhan selalu beserta dengan kami. Kami tidak mau bimbang Tuhan, apapun kondisi saat ini Tuhan Yesus. Kami tetap percaya dan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Bahwa aku tidak takut, sebab Kau besertaku ya Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Kau yang meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Inilah percayaan kami Tuhan, Engkau yang memberikan kami kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan lebih sembuh lagi. Yesus memegangku, memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Lebih sembuh lagi, lebih sembuh lagi. Katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku
Kita tundukkan kepala, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur karena Kau menjamin kemenangan bagi setiap kami yang percaya dan berserah penuh kepada Tuhan. Dan firman-Mu sungguh akan memberikan kepada kami kekuatan, perteduhan, bahkan kemenangan. Berfirmanlah karena kami semua sudah siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Mari kita yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa kita semua dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, di rumah atau di tempat lain. Atas nama staf gembala dan semua pengurus GBI Raja Wali Pademangan, saya ingin berkata bahwa oleh karena kasih Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Dan kita mengucap syukur karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk beribadah bersama-sama melalui ibadah online. Dimanapun Bapak Saudara berada hari ini, pastikan Bapak Saudara menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan. Diperbaharui dalam Kristus adalah tema kita sepanjang bulan Maret. Dan subtema yang saya akan bawakan pagi hari ini adalah berkat di balik situasi COVID. Berkat di balik situasi COVID. Bagi orang yang diperbaharui dalam Kristus, dia akan punya cara pandang yang berbeda ketika melihat segala sesuatu, apakah itu masalah, penyakit, tekanan, ataupun yang lain. Tentu berbeda dengan cara pandang orang dunia. Saudara mungkin bertanya begini, masa iya Bu, situasi COVID ini membuat saya jadi kolab dalam usaha. Saya ditertekan, dikurung di rumah seperti orang di penjara. Hidup jadi susah, saya jadi cemas. Khawatir kemana-mana, mana mungkin situasi ini menjadi berkat bagi saya. Betul, kalau saudara hanya melihatnya dari sisi cara pandang orang dunia yang tidak mengenal Tuhan atau yang belum diperbaharui dalam Kristus, situasi ini akan menjadi petaka, akan menjadi bencana bagi kita. Tapi kita akan lihat dari sisi pandang Tuhan, kita pakai kacamata Tuhan. Sehingga kita bisa menikmati betul bahwa Tuhan izinkan situasi ini terjadi bagi kita sekalian adalah untuk mereka-rekakan kebaikan bagi kita, bukan untuk kejahatan bagi kita sekalian. Karena itu saya mau katakan kepada setiap kita bahwa buka pikiranmu, buka hatimu, siapkan jiwamu sehingga firman Tuhan ini benar-benar menjadi jawaban bagi saudara. Sehingga saudara tidak terkungkung, tidak dikuasai, tidak diintimidasi oleh keadaan ini. Tapi keadaan ini saudara bisa mengubahnya menjadi sebuah satu keadaan yang membuat saudara jadi sukacita di dalamnya. Karena ada berkat-berkat yang spesial yang Tuhan siapkan bagi kita sekalian. Nah karena itu ada berkat apa sih yang Tuhan siapkan buat kita di balik situasi COVID yang terjadi hari-hari ini sebagai orang-orang yang diperbaharui dalam Kristus. Sehingga cara pandang kita pun juga diperbaharui ketika melihat, ketika kita menanggapi, bahkan ketika mengalami sesuatu yang secara manusia tidak mengenakan bagi kita. Setidaknya ada 3 berkat yang saya mau sampaikan bagi kita sekalian di balik situasi yang terjadi hari-hari ini. Yang pertama adalah kita akan menerima berkat bahwa Tuhan akan membawa kita lebih mengandalkan Dia secara pribadi. Jadi berkat yang pertama adalah kita lebih mengandalkan Tuhan. Katakan bersama dengan saya, lebih mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Nabi Yeremia berkata dalam nubuatannya dengan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepadanya, kepada bangsa Yahudi pada waktu itu. Beginilah firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa sih orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu? Siapa sih orang-orang yang menaruh harapannya pada Tuhan itu? Mereka adalah orang-orang yang menyadari keterbatasannya, menyadari kelemahannya, menyadari kekurangannya, menghadapi situasi yang begitu rumit, begitu pelik, begitu mencekam ini. Sehingga mereka berkata, Tuhan hanya Engkau tempat perlindungan, hanya Engkau andalanku satu-satunya. Dengan begitu mereka akan terus mendekatkan dirinya kepada Tuhan, lebih rajin mencari Tuhan, lebih membuktikan bahwa hanya Tuhan yang bisa diandalkan lebih dari apapun. Kita dianjurkan oleh pemerintah untuk selalu menyediakan hand sanitizer. Sehingga waktu kita keluar atau masuk rumah kita harus menggunakan hand sanitizer tersebut. Kita dianjurkan untuk menggunakan masker.
kita melihat orang-orang hari-hari ini jadi memang agak rada aneh. Yang tadinya nggak biasa pakai masker jadi pakai masker sekarang. Layaknya seperti orang di rumah sakit. Semua itu kita boleh gunakan, tapi kita tidak boleh mengandalkan hal tersebut untuk memberikan kepada kita kenyamanan, kesehatan. Melebihi daripada mengandalkan Tuhan. Masker, hand sanitizer itu terbatas dan bisa habis. Uang kita juga bisa habis untuk membelinya. Tapi perlindungan tidak pernah habis. Perlindungan Tuhan tidak pernah habis maksud saya. Penyertaan Tuhan tidak pernah habis. Dan untuk meminta perlindungan dari Tuhan, naungan dari Tuhan. Saudara tidak perlu bayar apa-apa. Saudara hanya perlu spend time di hadapan Tuhan. Bayar waktu, itu saja penyerahan betul kepada Tuhan. Sehingga benar-benar pengandalan akan Tuhan itu lebih dibuktikan lagi. Lebih diteguhkan lagi dalam menghadapi situasi ini. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, jangan andalkan apapun lebih daripada Tuhan. Sehingga situasi ini menjadi berkat buat kita. Terus terang buat saya pribadi, hari-hari ini saya jadi lebih banyak baca Alkitab. Lebih daripada hari-hari yang lalu. Memang udah tiap hari baca Alkitab. Tapi hari-hari ini saya bisa baca 5 bahkan lebih. Bahkan bisa 10 pasal. Karena ada waktu-waktu khusus yang Tuhan sediakan. Luar biasa berkat Tuhan itu. Makanya kalau kita menyikapi dari sisi pandang Tuhan, ini menjadi berkat buat kita. Bukan menjadi petaka, bukan menjadi bencana. Lebih mengandalkan Tuhan dari apapun. Itu yang pertama, berkat di balik Covid. Berkat yang kedua di balik Covid ini adalah kita lebih dekat dengan keluarga. Sama-sama katakan, kita lebih dekat dengan keluarga. Orang-orang yang dibaharui dalam Kristus akan menerima dan memanfaatkan situasi ini untuk lebih dekat dengan keluarga. Bapak Ibu Saudara, jujur kita akui bagi orang yang bekerja di kantoran, bagi orang yang sekolah, bagi orang yang sibuk melakukan pekerjaan lain. Selama ini banyak waktu kita tercuri. Kita dibatasi oleh tembok-tembok kantor, tembok-tembok ruang sekolah sehingga kita tidak bisa berkumpul dengan keluarga. Tapi hari ini saya mau katakan kepada kita, ini berkat yang dirancang Tuhan. Ini berkat yang memang Tuhan sudah atur. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, terpaksa atau tidak, kita semua harus berkumpul di rumah. Jadi kita bisa saling berbincang, berkomunikasi satu dengan yang lain. Tidak ada yang disembunyikan. Kita bisa duduk makan bersama-sama yang selama ini jarang mungkin kita lakukan. Kita bisa berdoa bersama-sama. Kita bisa berkomunikasi, bersharing, menanyakan segala sesuatu dengan orang tua, dengan anak, atau siapapun yang ada dalam rumah kita. Jadi begitu indah. Makanya saya katakan ini adalah berkat untuk keluarga kita. Kita menjadi seorang ibu, seorang ayah, tapi juga seorang pendidik buat anak-anak kita. Sehingga begitu hubungan batin kita lebih dekat. Hubungan fisik kita juga lebih dekat dengan anggota keluarga kita di rumah. Jadi ini berkat buat kita. Itu yang kedua. Berkat di balik Covid ini. Yang pertama tadi lebih mengandalkan Tuhan. Yang kedua kita lebih dekat dengan keluarga. Yang ketiga. Berkat yang ketiga di balik situasi Covid ini adalah kita lebih menguasai diri. Katakan bersama dengan saya, kita lebih menguasai diri. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Ini yang dituliskan oleh Petrus mengenai keadaan di hari-hari akhir zaman. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ada banyak orang, kalau bukan karena situasi ini, maaf kata, jadi begitu liar dalam hidupnya. Kakinya begitu panjang, kemana aja dia jalan sesuka hati. Entah pulang malam, entah pulang jam 2 pagi, suka-suka dia. Entah apa yang dilakukan di luar sana, suka-suka dia. Tapi situasi ini memaksa kita. Kita harus belajar untuk menguasai diri, mengendalikan diri, menahan diri dari segala sesuatu yang selama ini kita suka lakukan. Kita happy untuk melakukannya. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, anjuran pemerintah yang berkata stay home, diam di rumah, itu sangat baik untuk kita. Supaya kita mengerti bahwa orang-orang yang diperbaharui pikirannya, diperbaharui hatinya, diperbaharui cara pandangnya adalah orang-orang yang dewasa dalam Kristus. Dia bisa menguasai dirinya, menahan dirinya.
Sehingga dia bisa betah tinggal di rumah dan mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna. Dia juga adalah orang yang bisa menguasai diri sehingga tidak egois. Dia tidak tamak membeli segala sesuatu yang sebenarnya belumlah begitu diperlukan. Menimbun segitu banyaknya hal-hal yang berupa sembako di rumah sehingga orang lain tidak kebagian. Ini menunjukkan orang ini tidak diperbarui dalam Kristus. Tapi saya percaya jemaat GBI Jawa adalah jemaat yang berbeda. Karena kita sudah dibaharui dalam Kristus. Jadi kita tahu tiap hari seperti firman Tuhan berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan akan mencukupkan keperluan kita setiap hari. Kalau yang pertama tadi kita lakukan, mengandalkan Tuhan. Ketika bangun pagi, kita cari wajah Tuhan. Ketika menutup hari, kita terus ada di hadirat Tuhan. Dan dengan demikian pemeliharaan Tuhan tuh sempurna bagi setiap kita. Belajar menguasai diri, sabar untuk menjalani hari-hari ini. Kita nikmati, kita syukuri apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadikanlah situasi COVID hari-hari ini menjadi berkat bagimu. Bukan petaka, bukan bencana, tapi sesuatu yang dinikmati, yang disyukuri. Kenapa? Karena kita bisa lebih membuktikan bahwa kita mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena kita bisa lebih dekat dengan keluarga. Kenapa? Karena dengan demikian kita bisa lebih menunjukkan penguasaan diri kita sebagai orang-orang dewasa yang pikirannya, hidupnya, cara pandangnya diperbaharui di dalam Kristus. Nikmatilah berkat yang Tuhan sediakan lewat situasi COVID ini. Tuhan memberkati. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua dengan mutus. Sekali lagi katakan, dalam segala perkara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu.
Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, meteraikan dalam hati kami. Ampuni kalau dalam masa-masa situasi COVID ini kami banyak mengeluh, kami banyak tidak terima, kami menganggap ini sebagai malapetaka, bencana dalam hidup kami. Hari ini kami bertobat di hadapan Engkau. Kami belajar mensyukuri bahwa di balik ini berkat Tuhan nyata di hidup kami. Kami lebih mengandalkan Tuhan, kami lebih dekat dengan keluarga, kami lebih punya penguasaan diri sebagai orang-orang yang sudah dibaharui dalam Kristus dan terus bertumbuh dewasa dalam Engkau. Tuhan berkati jemaat-Mu GBI Raja Wali maupun semua orang yang mendengarkan firman-Mu dan ibadah ini yang mereka ikuti hari ini. Tuhan, jumpai mereka dalam pergumulan mereka masing-masing. Kuatkan yang lemah, Tuhan, sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah. Lindungi pagari kami dalam kuasa darah anak domba Allah. Kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami dalam tangan kuat kuasa-Mu. Demi nama Yesus kami terima firman Tuhan dan kami melakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua kita katakan amin. Tuhan berkati Bapak Saudara sekalian. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang saya akan sampaikan untuk sepekan ke depan. Pengumuman hari ini tanggal 29 Maret 2020. Ada beberapa yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat GBI Raja Wali untuk Bapak Saudara perlu tahu. Yang pertama, berita duka cita, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga Bapak Dedi Setiadi atau yang sering kita kenal dengan Om Angkwang, ya, suami dari Tante Tini dan anak-anaknya, mantunya juga pelayanan di GBI Raja Wali, pada hari Sabtu pada tanggal 28 Maret 2020. Kita doakan supaya semua sampai ke acara terakhir Tuhan berkati dan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan sejati oleh Roh Kudus. Kemudian pengumuman yang lain, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami menghimbau untuk Bapak Saudara tetap beribadah di rumah, berdoa di rumah, dan tetap jaga kesehatan. Dan kalau nanti ada perkembangan berikutnya, kami akan segera infokan di grup-grup WA yang ada di GBI Raja Wali. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, hari ini kita ada ibadah online tanggal 29 Maret. Karena itu bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti ibadah online ini dan rindu memberkati pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara boleh transfer nanti melalui WA yang akan segera share Bapak Ibu nomor rekening gereja, atau Bapak Ibu Saudara boleh kumpulkan di dalam amplop tersendiri masing-masing di rumah. Kemudian nanti pada saat sudah mulai ibadah kembali di GBI Raja Wali di gereja, Bapak Saudara boleh bawa persembahan tersebut dan boleh diberikan kepada gereja. Itu yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Saya percaya itu semua adalah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Haleluya.